Salam Pramuka. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini akhirnya ketemu nih ya sama senior di Pramuka Kota Bogor, yaitu Tony. Alhamdulillah. Saya merasa tersanjung dan bangga dihadiri oleh cucu-cucu anak-anak dan remaja masa datang. Masya Allah. Calon-calon pemimpin Indonesia. Amin, amin. Tony, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Seperti inilah kalau udah kakek-kakek. Masih sehat sih. Kita Alhamdulillah. yang muda-muda sampai ngiri banget ngeliatnya nih. Aduh. Ya benar. Aduh, aku mulai dari mana nih? Karena kawan ini luar biasa banget. Berarti kan dari tahun masuk Pramuka itu tahun 61 ya? Saya tahun 54 sudah jadi pandu. Wow. Zaman Beden Power perintis Pramuka, bukan Pramuka ya, kepanduan. Panduan Di Bogor. zaman dulu itu. Latihannya yang sekarang menjadi bank sebelah kantor kita balik kota. Itu namanya Gedung Nasional di situ. Pandu Rakyat. Ceritain dong Kak, waktu zaman dulu, zamannya belajar menjadi kepanduan itu kondisinya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk para remaja yang mungkin baca sejarah juga jarang, barangkali hanya tahu dari mulut ke mulut aja. Insya Allah saya akan mencoba untuk berbicara apa yang saya alami. Bukan saya cerita hanya dari buku. Jadi saya asli bukan orang Bogor, seorang Jawa, orang Purwokerto, Banyumas. Datang ke Bogor tahun 50 masih hutan belukar. Saya datang ke sini kelas 5 SD, sekolah di Kelapa Sengge. Nah, berikutnya zaman di SD sudah masuk Pandu Rakyat namanya. Latihannya di Gedung Nasional yang sekarang menjadi kantor bank-bank. Pandu Rakyat hanya 2 tahun pindah menjadi Pandu Laut walaupun nggak ada lautnya. Nah, sejak itu saya tidak aktif lagi. Terus ada perubahan dari kepanduan ke pramuka. Di tahun? Nah, peleburannya itu tahun 61. Nah, secara teoritis, secara diplomasi, secara struktural, saya tidak tahu prosesnya, hanya tahunya saya pada tahun 61 ya, itu mengalami perubahan dari pandu menjadi pramuka. Nah, itu tahun 61 ya. Nah, pada apelnya itu yang waktu itu bajunya juga nggak seperti sekarang. Bajunya putih ke atas, coklat ke bawah. Yang namanya dulu pawainya itu di gedung yang sekarang disebut Gedung Gelora Bung Karno itu. Nah, dari sana saya istirahat, kemudian saya dididik lagi di Cijantung tahun 66. Alhamdulillah narasumbernya orang-orang gede, Kamu Tahar, kemudian Kak Idik Sulema, Kak Haji Saleh. Itu kursus yang kenal dengan dulu mah bukan kursus, karena mah KMD. Dulu mah kursus A, kursus B, M1, M2 dan seterusnya. Nah, dari sana saya mengajar, dan waktu kursus karena zaman baheula, zaman jadul, itu tidak seperti sekarang di gedung, di hotel, itu di tenda, mejanya punggung teman. Tapi disitulah terasanya persaudaraan, rasanya prihatin, bukunya juga sebagainya. Nah, dari situ juga kita tidak dibekali dengan yang mewah-mewah, tapi betul-betul prihatin. Nah, di situ saya ditempa. Intinya mulai mengenal yang namanya Dasa Dharma. Kalau dulu mah bukan Dasa Dharma, yang diperintis 3 itu, 3 ini, sekarang jadi 5. Nah, dari Dasa Dharma yang dulu sekarang menjadi Dasa 10, itu hanya sedikit saja bedanya. Jadi kalau saya bicara pramuka secara keseluruhan hari ini, untuk khususnya Kota Bogor, dengan 10 tahun masa jaman Pak Ade, hebat. Saya berapa kali menjabat sebagai Kak Lemdikacam, itu sulit untuk membiayai segala macam, bergerak susah sekali. Tapi sejak saya mundur setelah yang di nasional itu siapa tuh? Kak Deden, kan dari saya itu Kak Deden. Kak Deden itu kan ke Pak Ade.
itu saya udah ngobrol. Ini kalau begini tuh sudah dengan jalan. Akhirnya Kak Ade gimana? Akhirnya mau. Nah, dengan kemudian Pak Ade 5 tahun pertama hebat, meningkat, gemuk dah, sehat. Nah memang saya diberikan masukan. Waktu itu nggak punya apa-apa, Bogor, kantor gitu boga. Nah saya itu ngomong waktu itu, Kak, gimana rumah tangga akan bener, akan tertib. Kalau imah kita boga, kita punya drum band, punya alamat gedungnya hebat, gedung gor, gedung lantai 2 balai kota. Tapi yalah, sulit gitu. Sehingga alat drum band itu mewahnya nggak ada, karena tidak dapat menyimpan. Akhirnya dengan kabinet Pak Ade, mulai merintis waktu itu kantor-kantor cabang PDK itu hilang. Sehingga ada bekas-bekas gedung-gedungnya itu. Saya, Pak Ade, coba ambil satu yang mana ya? Ternyata bisa diambil yang Papandayan. Itu pun bisa diambil karena kepala sekolahnya orang pramuka. Nah ini siap tuh ya, kantor ini diambil alih untuk Warsa. Nah itu dimiliki oleh POM dia dulu mah. Akhirnya dengan komunikasi Pak Ade dengan beliau, hanya bisa dimiliki sampai hari ini. Itu sepintas dari kondisi pramuka yang ada sampai hari ini secara fisik. Ada yang bukan unek-unek, tapi itu harapan yang sampai hari ini. Saya pernah ngomong di SMA waktu di Umum Pulau, kapan ya saya bisa menikmati adanya camping ground. Zaman Pak Dodi udah ngomong saya, tapi Pak Dodi berakhir juga nggak jalan juga. Apalagi zaman Pak Deden pada memang tidak punya gigi, ya nggak jalan. Nah begitu Pak Ade masuk, alhamdulillah kita sumringah di masa jabatan pertama siap ada Bogor Selatan ini hilang. Yang kedua di Kayu Manis saya udah bertanya-tanya, saya tidak, aduh kumaha ya, walaupun saya tidak aktif di Warsa, kok kemana ini kami? Sampai besok lusa KAD habis, ternyata belum siap. Kenapa? Ini dari berbagai kompetensi, dari kepentingan. Ya, sebetulnya tanda kutip, punya bisa sebetulnya. Tapi karena mungkin ada yang berkepentingan, sehingga bisa pakai itu dulu, pakai ini dulu. Saya pramuka, padahal menurut saya itu pendidikan. Candra di mukanya untuk membentuk manusia itu di situ. Seperti Cibubur kan bisa gini kan. Nah ternyata Sibolangit gagal, tidak bisa berlanjut. Kan memang pemeliharaan perlu dana besar. Nah jadi kepada Pak Ade, saya ucapkan terima kasih. Walaupun pikirannya tidak bertanya, tapi hebat. Itu Pak Ade. Saran, permohonan kalau bisa, pramuka itu bukan karena jabatan. Pak Ade boleh mundur dari jabatan. Pramuka nggak ada, pramuka pensiun. Pramuka berjalan terus, siapa saja bisa. Jadi saya masih tanda tanya pernah mendengar bahwa kalau sudah 2 tahun, nggak bisa jadi Kak Warsa. Saya tanda tanya, karena saya menerima warisan dari pemimpin dia. Itu nggak ada masa jabatan seperti itu. Tapi itu ya, kondisi, situasi sekarang siapa yang mengolahnya. Jadi kita harus manut, nggak bisa kita harus ngotot. Ya, waktu zaman Jepang, ikut Jepang. Waktu ini, nah kita zamannya ya kita harus, kalau tidak kita terlindas. Kalau kita ngotot walaupun benar, kita akan terlindas, nggak bisa. Arus itu harus kita ikuti, nggak bisa dilawan. Nah, tapi hanya tolong nanti Pak Ade langsung saja sebelum di sini nanti silakan. Kalau bisa, saya mohon Pak Ade. Selama ini saya belum melihat siapa sih tanda kutip. Banyak mungkin yang mau, tapi belum seperti Pak Ade. Karena Pak Ade menyisihkan semuanya, tidak ada di pramuka. Semua kepentingan hilang, semuanya hanya untuk pramuka. Tidak ada politik, tidak ada segala macam. Tidak ada ambisi untuk pribadi. Terima kasih Pak Ade. Barangkali apa yang belum saya merasa puas. Jadi implementasi dasar dharma itu belum. Di mana buktinya misalnya? Dasar dharma itu ketuhanan yang Maha Esa, nomor 1. Tapi coba tolong cek and recheck dalam pesta
jambore, LT. Pelaksanaan kepada Tuhan itu bener nggak? Sholatnya tepat waktu nggak? Nah, Ganti segmen. itu. Kan itu juga timbul kan ada masalah komersialisasi. Nah, jadi itu tadi sudah sampai baru sementara tentang implementasi ya tentang Tuhan. Kita akan lanjut ya, jadi dari pembicaraan yang tadi saya lanjutkan ya. Ya. Sambil direkam ya Kak ya? 1, 2. Implementasi ketuhanan. Misalkan kayak di jamurnya tadi, tepat waktu nggak di sholatnya? Bukan soal tepat waktu, dia sendiri bisa beri contoh nggak untuk anak didiknya. Nah, jadi sebagai pembina jangan nyuruh, sholat. Nah, harusnya juga anak didiknya juga kalau memang udah mengerti implementasinya, boleh loh, anak boleh ngoreksi orang tua. Saya pernah dikoreksi, tuh buktinya ada anak saya. Kamu udah sholat belum? Bapak udah belum? Nah, saya ajak, yuk kita sholat bareng. Termasuk istri juga sama begitu. Jadi saling mengisi. Kita sebagai pemimpin hanya jangan nyuruh, tapi mengajak. Menyuruh itu beda dengan mengajak. Kalau menyuruh itu telunjuk, tapi kalau mengajak kita merangkul. Itu menurut pribadi saya. Dan kalau kita menunjuk ini, tunjuk kan begitu tuh, punten ini. Ini dimanai oleh saya. Ini untuk Anda, 1. Yang 3 untuk saya. Dan ini saksikan halik Allah. Mampu nggak kita melaksanakan? Kadang-kadang punten. Kalau nggak melaksanakan, orang nyarekan, Pak. Kamu gimana sih? Nah itu. Tapi kalau kita kesiangan, kita lupa, kita kan bisa, maaf waktunya ini. Nah ini yang kadang-kadang memang tidak pas. Tapi ya karena situasi kondisi tadi, itu baru dari ketuhanan. Terus ambil paling akhir, ya, suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Sok teangan ayeuna, pemimpin, cari, punten. Kalau salah mungkin saya dijirat. Silakan. Ya. Ini. Tapi kadang-kadang lupa siapa dia. Kadang-kadang orang kalau sudah di kursi lupa asal usul perwadaksinanya ini. Ini yang belum bisa diwariskan pada anak didik. Nah, kalau saya mau nyuruh minta dulu, Dek, sini Dek. Bisa nggak saya minta tolong? Tidak langsung, hei angkat, hei. Dengan menyuruh itu mungkin kita nggak tahu, kata dia mungkin enak aja nyuruh. Nah, ini yang harus kita baca. Nah kalau ini pun tanda kutip, apa para pejabat sudah sampai di situ. Ya. Jadi kalau nitah mah gampang saja bisa, tapi justru menghayati yang susah. Punten, suci pikiran, suci perkataan, itu pun saya kalau bukan takabur, ini kan sudah jaminan sorga. Coba sok, pikirannya bersih, perbuatan ini. Kadang-kadang dia mulut hakena lain. Nah ini yang 2. Yang 3 ada di situ gotong royong. Mungkin kalau saya sendiri ada gotong royong, rela, sahabat bagi apa adanya dasar mas sudah lupa lagi. Apa bisa tuh dengan teman? Akhirnya si Simbuli dengan teman nggak ada. Bahkan saya merasa kok ada sih sekarang anak-anak yang kecil sudah bisa melompok, membuli itu. Ini juga saya itu kan bisa diimplementasikan di anak didik kita. Jadi saya mengharapkan pramuka itu bukan hanya kelompok pramuka, pramuka. Keluar berarti seragam selain pramuka, persaudaraannya, keluarganya, ibadahnya, persaudaraan juga hilang. Ini yang menurut saya pribadi belum. Saya kadang-kadang jiwa, napasnya bisa lebih. Tapi kalau badannya udah hebat. Nah jadi bisa saya buktikan. Ya, pramuka itu jangan dipaksa. Tapi siapapun kalau sudah ingin, sudah mau, sudah ngerti, jangankan hanya harta waktu, nyawa pun korbankan. Coba saya pikir, contoh,
Ini remaja, sebab remaja. Anda pernah jadi remaja. Kalau sedang bercinta, dunia itu punya kita berdua. Lain kontrak. Walaupun kita bukan pujangga, bisa timbul kata puisi-puisi pujangga. Ya, mata terbit lah, mantaris segala macam. Menjadi pemberani, jadi pahlawan. Kemudian jadi sukarelawan, apapun harta kami berikan demi beliau. Walaupun pengecut, jadi pemberani. Ambil contoh. Misalnya, pulangnya kemana? Sindang barang. Yuk, saya antar. Nggak usah diantar. Jauh kamu kan di Cirebon. Oh, tenang aja. Di Sindang barang tuh masuk ke kampung-kampung, masuk lewat kuburan segala macam. Nanti ini, tenang aja. Berani tuh jadi pahlawan. Begitu sampai masuk ke rumah perempuan itu, begitu pulang dia bingung. Kemana aja? Aduh, ajurin itu. Itu lupa, waktu itu lupa dia. Bahwa dia itu harus berpikir dulu apa yang akan terjadi. Itu dari segi keberanian. Dari segi pengorbanan. Kadang duit SPP kayak kan pakai dia traktir. Nah si cewek juga nggak ngerti. Ini jadi dari contoh itu saya bisa tarik. Pada suatu ketika kalau dia sedang punya keinginan, punya kemauan, apapun akan dia korbankan. Contoh lagi, arek-arek Surabaya, tanggal 10 November di sana. Itu anak-anak SMP, tidak ada yang nyuruh perang, tinggalkan baku maju, hanya bisa Allahu Akbar, bapak tuh bisa berperang, tidak berpikir ibu, bapak, anak atau sama tidak ada. Saya tidak mengalami, tapi saya baca sejarah dan lihat. Nah saya kebetulan waktu kecil itu di kampung, ya, itu saya lihat para pahlawan disiksa oleh Jepang. Hanya ingin pakai lencana saja, pengorbanannya nyawa. Kalau ketahuan dia pakai lencana oleh Jepang, itu habis telan lencana itu sampai mati. Nah, itulah perjuangan bangsa kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini sebetulnya ingin kita wariskan pada anak kita. Anak sekarang kan dengan teknologi yang maju nggak merasa. Mungkin Anda sekarang punya internet, punya now, tidak merasa perjuangannya gimana itu. Dengan perjuangan yang dia berikan pada kita, kita lupa bahwa kita juga sedang dibodohi. Dengan fasilitas sekarang kan gampang ya. Apa kita sekarang maju? Enggak, menjadi bodoh. Ngitung aja harus pakai kalkulator, ya kan? Tak baru bisa. Dulu tidak, raraban hafal, cuma SD. Raraban 1 kali 1, 2, tidak bisa dicepret. Memang seperti penjajah, tapi saya rasakan hari ini. Belajar sangat begitu, sehingga otak itu jalan. Dengan main game, kan banyak yang masuk ke rumah sakit kan? Kalau saya pikir seperti orang gelo, saya pernah di rumah jam 11 malam. Ada yang berteriak-teriak, pas saya orang sakit tenang. Perempuan, game, HP gelut di kabogona dia. Itu kan nggak bingung. Balik lagi pada siswa kami, dulu saya masih di sekolah. Mau ujian, apa ada anak yang pegang buku, tanda kutip, game sih. Nah kalau sudah duduk, itu dilihat, perhatikan, ada anak yang seri, ada yang mana, itu kan seperti orang nggak bener kabel. Oleh karena itu kami telah melarang jangan pakai HP terus. Karena itu HP itu menjajah kita. Tanpa sadar kita dijajah oleh alat elektronik kalau kita tidak bisa memanfaatkan. Sebenarnya golok itu bermacam-macam fungsinya. Bagi rampok untuk membunuh. Tapi bagi orang untuk cari kayu bakar jadi duit. Mungkin untuk pelukis akan beda lagi, dia macam-macam. Jadi tinggal siapa pemegangnya. Termasuk terkutip sekarang kepada pemerintahan. Pemerintahan itu kalau yang mengelolanya pintar, gampang kok. Tanda kutip gampang. Dan kita punten kadang-kadang para remaja yang masih idealis, itu kadang-kadang yang demo itu kadang-kadang ya, udah bener nggak? Pernah di sini UIK dulu. Jalannya butut. Barolong, demo ke Pak Wali Kota. Kan Pak Wali Kota ini nguruskan jalan unggul, masih banyak kan. Bukan demo, bukan gitu. Mari kita sama-sama aja masih cari kesik, kita urung. Lain dipelakan kucau segala macam. Jadi hanya tanda kutip minta, tidak berbuat.
Nah, kalau di pramuka tadinya maunya itu berbuat sesuatu. Setelah tidak bisa, baru minta. Lambaikan tangan. Pak, ini kami sudah buat itu loh, tapi nggak bisa. Pak, ini jangan. Pak, itu gimana tuh proyeknya? Pak, itu gimana? Tapi kalau sudah berhasil dibuat oleh pemerintah, adakah di koran? Terima kasih Pak Anu, ini sudah kirim. Nggak ada. Dan itu ada ego remaja. Termasuk saya sekarang udah tua, egonya timbul, maunya menang sendiri. Tapi saya dipikir lagi, itu mah dulu, itu berangkali. Jadi sementara mudah-mudahan sepintas dulu. Barangkali saya terlalu emosi, terlalu semangat, mungkin ada hal-hal yang kurang sepakat, kurang senonoh, tidak pada tempatnya. Silahkan dikoreksi, dan saya hanya mau minta kira-kiranya apa sih kemauannya. Nanti ini cukup dulu 10 menit. Oke, Kak Wati, kayaknya seru banget ini, sharing-sharingnya seru dan sangat mendalam, fundamental ini. So, untuk Kak Wandi sendiri melihat anak muda sekarang di Kota Bogor terutama lewat Waduk Pramuka ini, Kak Wandi memvisualisasikan ini pemuda-pemuda Kota Bogor ini tumbuh. Sebelum jadi pemuda, anak dulu kan? Berangkat dari anak dulu. Anak berangkat dari rumah. Nah, kita bisa membaca cerminan satu rumah tangga itu dari anak. Saya tidak tahu di rumah itu bagaimana, tapi dengan lihat di sekolah, cara duduknya, cara ngomongnya, cara bekerja, itu kelihatan. Anak itu disiplin, punya tanggung jawab, dididik, dibina atau tidak. Tanda kutip. Bisa aja orang tua udah mendidik sekarang, tapi kan anaknya yang bandel. Nah, bandelnya di mana? Nah, sekarang kembali ke organisasi. Ini berarti kan mulai dari siaga dulu kan. Nah, siaga ini anak itu memang maunya siaga atau memang disuruh ke orang tuanya. Kalau memang masih pramuka karena orang tua gagal. Nah, ini yang saya perhatikan, siaga rame-rame diantar segala macam ke orang tuanya, dijemput apapun. Kadang-kadang salah kaprah, nggak ngerti. Duka pembinanya, duka sate. Siaga asal lepas seragam beli baju ke toko. Ngomong aja siaga. Udah nggak mau lihat, lengkap kayak pesona, ayat talina, ayat tokat. Siaga kayak pesa ayat tali. Pernah saya nanya sih. Karena nggak ngerti. Toko mah yang dibeli namanya toko Pak Haji, terkenalnya itu. Nah, saya tak, sampai di mana saya pernah kejadian. Siaga, lengkap siaga ini. Kok siaga pakai topi, pakai pisau segala macam. Siaga tidak ada, siaga hanya ini karena bermain. Satu. Jadi pengelolaan di siaga itu, pendidikan siaga itu identik dengan dari rumah. Siaga itu bermain. Nah sekarang sama dengan sekolah. PAUD, TK itu bermain. Tapi kalau nulis asup matematik, masuk segala macam, ini sehingga diharapkan dari TK ke SD itu sudah bisa baca. Dulu nggak begitu. Bermain, jadi si anak itu puas bermain. Itu mau dipaksakan, sehingga pada waktunya dia sedang mau bermain, belajar, bermain ya terus kan. Puaskan dulu. Nah itu, jadi siaga juga sama maunya. Nah, kalau sudah mengerti rumahnya Mbak Antar, nah pembina siaganya memahami enggak? Nah, kadang-kadang siaga diajakan camping, jadi kan, ayo udah bubar. Nah itu upacara itu simbolik. Itu terangkan, ajak bermain. Siaga sudah mulai pengenalan PBB. Siap, anu. Tutup, selimuti acara itu dengan kiasan dasar. Misalkan siaga berjalan-jalan, olahraga ya. Hari anak-anak kita ke hutan, di hutan ada binatang anu-anu, kita diselimuti. Ini artinya Kak Riono. Kak Riono sudah almarhum, saya kehilangan. Kalau kalah simen mah penggalang sama dengan saya. Nah, anak didik saya, maaf anak kutip, Kak Suryaman di Penegak, itu juga saya bina, matang ya. Tapi umurnya udah menulis saya. Alhamdulillah Allah memberikan umur pada saya sampai hari ini. Jadi matangkan di siaga dulu, sehingga siaga sudah mulai mengerti apa yang mesti dikerjakan. Harus bagaimana saya, sesuai dengan umurnya.
Jangan paksakan anak itu sampai mengerti tentang PBB, tentang tanda-tanda sebagainya. Jangan. Berikan, namanya Dakam Ajak Sehari. Lari ke SD Siaga. Nah di Siaga sendiri kan di SD sudah mulai ada penggalang. Pernah timbul istilah penggalang SD. Ada penggalang SMP. Di mana ya penggalang SD SMP? Saya hapuskan. Kalau coba, saya nggak bisa Pak penggalang sama SD. Ya ada nama penggalang SD. Penggalang itu semuanya dari usia Siaga berapa tahun, kemudian penggalang berapa tahun, pendidik berapa tahun. Nah, di penggalang di SD coba Anda lihat, wah bukan main pramuka itu. Tapi begitu ke SMP, susut berapa persen. Nah punten, saya juga pernah bertanya, naon, termasuk di PG 9. Saya sampai bilang, kamu pramuka di SD dilantik, kenapa sekarang tidak masuk di SMP di sini? Pengkhianat kamu, sudah begitu saya. Saya sudah ngomong gitu, kamu itu mengingkari janji Trisatya kamu sobat. Saya ngomong gitu. Akhirnya, tapi saya tidak memaksa, karena ada sukarela itu. Susut, lari ke SMA, penegak. Makin karena penegak sudah mulai terbuka. Ada pencipta alam, ada motor, segala macam. Nah, kalau dia sudah dibina dari kecilnya memang cinta, ngerti, paham tujuan, fungsi daripada manfaat pramuka, tidak akan lari. Tidak akan lari. Contohnya, saya suka emosi, suka mas. Tapi kalau dengan pramuka, balik dewa. Saya pernah lari dari pramuka. Karena saya tidak cocok dengan kegiatan WhatsApp, saya lari. Saya bentuk KSR, Palang Merah Remaja. Saya lari. Bahkan saya membuat pramuka di PGRI. Saya dikatakan WhatsApp bayangan. Waduh, bikin WhatsApp bayangan. WhatsAppnya saya tinggal, tapi saya di PGRI sampai ke LT, ke Jawa Barat segala macam. Karena apa? Daripada saya tidak berniat untuk membayangi itu, tapi saya buat aktivitas. Daripada mati di sini, mending saya buat di sini. Nah, sekarang di penegak, aduh, ngomong kumahanya. Gak apa-apa. Maaf para pembina, kalau saya ngomong, maaf. Sekarang penegak itu rasanya gampang. Anak saya di sini, penggalang, lepas 4 bulan, 5 bulan, terus pakai toilet. Gimana bisa? Oh Pak, saya udah julid malam. Lain eta. Ingat lagi pada kesini. Itu harus ada di tamu dulu, jadi calon dulu, ini renungan, bisa setahun kadang-kadang hanya 2. Emang nggak mudah ya? Aduh, sampai mungkin kakak ada yang kenal namanya Yana, Kayana, kenal itu. Dia tidak sampai dapat epol, tapi dia mampu mengkoordinir persiapan kontingen untuk Jambore Bogor. Tanggung jawab sekali. Sampai dia pingsan di lapangan untuk mengurusi, termasuk kemana-kemana. Nah itu binaan saya yang matang. Alhamdulillah sampai hari ini yang saya bina, padahal tidak melalui pramuka penggalangnya, saya ada 13 sampai hari ini masih bersatu. Sampai ke Jepang bareng. Wah, seru banget. Sampai ke Cilacap bareng. Ke Purwokerto bareng. Ke Sumedang bareng. Nah ini apa ya? Dia merasa, kok kamu ini begini ya? Ada yang lain, tapi ngambang. Ini bahkan yang kak gimana seterus. Tadi kan sampai hari ini masih. Perempuannya ada, yang pertama kirim, kami ke Tasik sampai ke Bali, itu ada. Nah jadi penegak itu, penggalang ya, kalau penggalang tantangan ya. Nah di penggalang juga kadang-kadang sudah mulai hilang romantikanya. Nah, kemudian juga tanda kutip kadang-kadang kalau ada elter seperti itu, para petugasnya juga kadang-kadang banyak. Aduh, nggak bisa dicontoh kan disiplinnya. Nah ke penegak itu saya masih lihat, punten kalau saya salah, penegak masih ada bawa tongkat. Penegak masih ada tongkat, masih ada. Tapi udah sangat sedikit sekarang. Kadang-kadang asal ini sudah dulu mah kamu punten, penegak asalnya rendam di Sungai Ciliwung, besoknya jadi penegak jadi Bantara. Kumamun palit atau budak. Terus ini pas kantor ke Cigomo jalan kaki besoknya jadi Bantara. Bukan itu.
renungan tidak harus di kuburan karena salah kaprah. Saya pernah ke kuburan. Ada yang stres Pak karena nggak tahu penggalan dibawa pelantikan di kuburan. Salah itu, kan sudah ada. Nah saya buat romantika, termasuk pas Gibran juga, saya benar itu untuk pengukuhannya itu di Dreden jam 000 sampai jam itu. Saya fokus di nisan batu nisan. Itu romantika Pak. Apa ya? Pikiran dia itu bawa ke zaman dulu, perjuangannya, pengorbanan itu sampai supaya dia bisa memiliki rohnya dan nafasnya dan perjuangannya dilanjutkan oleh dia. Punten. Kadang-kadang juga pembinanya belum ngerti mengenai punten. Kursus sudah, tapi kadang-kadang kursusnya hanya kursus saja udah. Tapi untuk implementasi daripada makna pramukanya itu, maaf kalau belum saya katakan. Kak, kayaknya kita akan pindah ke pertanyaan selanjutnya. Pengen banget sharing-sharing mengenai lewat pramuka ini. Berarti tadi ya teman-teman bisa sampai jalan-jalan ke Cilacap lah, ke Jepang. Nah, ini kayaknya seru juga nih. Kita bakal bahas itu ya. Oke, mangga dilihat dulu.